Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Galatia 2 ayat 3-5 demikian. Tetapi kendatipun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, setelah 14 tahun Paulus memberitakan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi, ia berkunjung ke Yerusalem untuk menjumpai para rasul sebagai pusat kepemimpinan gereja pada saat itu. Tujuannya adalah untuk membicarakan isu penting berkenaan dengan orang-orang bukan Yahudi yang percaya dan menerima Kristus. Banyak di antara mereka yang terkendala untuk menjadi anggota gereja, sebab sejumlah orang Kristen Yahudi menetapkan syarat bagi mereka yang mau menjadi anggota gereja agar disunat. Untuk itu, Paulus sengaja mengajak Titus, seorang Yunani yang tidak bersunat. Ketika orang-orang Kristen Yahudi itu memaksanya untuk disunat, maka untuk menjaga agar kebenaran tentang kasih karunia tidak terdistorsi oleh ajaran yang menyimpang, Paulus tetap bertahan tidak mau menyunatkan dia. Apa yang diperjuangkan Paulus tersebut sangatlah penting. Sebab kebenaran mengenai kasih karunia adalah inti dari iman Kristen yang melampaui logika manusia. Banyak orang tidak mengerti bagaimana mungkin keselamatan diberikan kepada orang berdosa secara gratis. Bukankah seharusnya orang berdosa membayar dosa-dosa mereka? Memang benar demikian. Tetapi masalahnya adalah tidak ada seorang pun yang mampu untuk membayar dosa-dosanya. Sebab Allah Maha Kudus, dan karena itu harga penebusan yang dituntut tidak mungkin kita bayar. Meskipun demikian, Allah juga Maha Kasih, sehingga Dia sendiri yang membayar dosa-dosa kita melalui Tuhan Yesus yang menjadi manusia dan mati di salib untuk menerima curahan murka Allah bagi kita. Dengan demikian, setiap orang yang percaya dan menerima Dia dibebaskan dari segala tuntutan. Itulah kasih karunia. Menambahkan jasa apapun sebagai syarat keselamatan terhadap semua yang sudah dibayar lunas oleh Yesus Kristus, atau sebaliknya tetap hidup di dalam dosa setelah mendapat kasih karunia Allah, berarti menghina pengorbanan Tuhan Yesus dan membuat kasih karunia itu menjadi sia-sia. Saudara, orang-orang Kristen Yahudi itu tidak memahami dan menghidupi kebenaran mengenai kasih karunia itu. Sehingga mereka menaruh beban di pundak orang-orang bukan Yahudi yang berniat untuk percaya dan menerima Kristus. Dengan demikian, secara tidak langsung, mereka menjadi penghalang bagi orang-orang tersebut untuk menerima Kristus. Saudara, kita tentu tidak mau menjadi penghalang, bukan? Karena itu mari kita mohon hikmat Tuhan agar kita bisa benar-benar memahami kebenaran mengenai kasih karunia dan menghidupinya dalam setiap aspek hidup kita. Amin.